Hai guys, welcome to my channel. Di video ini akan menjawab rasa penasaran kalian tentang macam-macam DBMS dan aplikasi remote DBMS. Simak video ini ya. Apa sih Microsoft Access? Microsoft Access adalah salah satu program DBMS buatan Microsoft yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan usaha skala kecil atau menengah. Microsoft Access biasanya dipasang satu paket dengan paket Microsoft Office lainnya seperti Word dan Excel. Microsoft Access dapat mengolah berbagai macam database dari luar Access seperti MySQL dan Oracle. Lalu, apa sih kelebihannya? Yang pertama, mudah digunakan. Program aplikasi Microsoft Access terhitung cukup mudah untuk digunakan dan tidak membingungkan. Bagi pengguna yang ingin belajar tentang sistem database, program aplikasi ini akan sangat membantu dikarenakan kemudahan dalam mengoperasikannya. Selain itu, program aplikasi ini juga menyediakan fasilitas wizard yang akan siap sedia memandu melalui langkah-langkah yang diinstruksikan. Kelebihan yang kedua, yaitu sistem database populer. Program aplikasi ini adalah satu dari sekian banyak sistem database berbasis desktop yang sangat populer di dunia. 3. Menghemat uang. Tidak hanya sistem operasinya yang cukup mudah dan sangat membantu ya teman-teman. Biaya untuk menggunakan Microsoft Access terhitung tidak mahal dibandingkan sistem database lain yang lebih besar dan lebih mahal dengan fungsi dan fitur yang hampir sama. Yang keempat, mudah diintegrasikan. Sebagai produk dari Microsoft, Microsoft Access juga mendapatkan keistimewaan karena dapat berfungsi dengan baik dalam berbagai program perangkat lunak yang berbasis Windows. Yang kelima, yaitu kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanan database atau basis data dari Microsoft Access dapat menyimpan data hingga 2 GB. Yang terakhir, yaitu import data. Microsoft Access dapat memudahkan dan mempercepat dalam aktivitas mengimport data. Lalu, apa sih kekurangannya? Yang pertama, kapasitas penyimpanan terbatas. Apabila penyimpanan melebihi kapasitas 2 GB, maka pengguna akan mendapatkan hambatan dalam mengelola database. Oleh karena itu, Microsoft Access ini sangat cocok digunakan untuk bisnis kecil sampai menengah. Tetapi, apabila ingin menambah data dalam jumlah yang besar dan berat, akan sangat disarankan untuk menggunakan program aplikasi lain seperti bisnis menengah ke atas. Kekurangan kedua yaitu multi pengguna yang terbatas. Batas teknis multi pengguna adalah 255 orang secara bersamaan. Namun, untuk batas multi pengguna Microsoft Access yang sebenarnya adalah 10 hingga 80. Yang terakhir adalah aplikasi berbayar. Sebelum mengoperasikan program aplikasi Microsoft Access, hal yang perlu dilakukan adalah membelinya terlebih dahulu karena program ini satu paket dengan Microsoft Office. Macam database yang kedua adalah Oracle. Oracle adalah salah satu dari RDBMS atau sering disebut dengan Relation Database Management System buatan dari Oracle Corporation. Oracle Database ini sering digunakan untuk membangun sebuah sistem yang berskala besar. Oracle ini juga menggunakan SQL sebagai bahasa saat mengoperasikan. Dengan menggunakan Oracle ini, dapat saling bertukar data dengan orang lain yang telah diberikan hak akses. Data dapat digunakan secara bebas sesuai dengan kebutuhan. Oracle cocok digunakan untuk berbagai aplikasi desktop, website, dan mobile, terutama yang berskala global atau perusahaan. Lalu apa sih kelebihannya? Yang pertama, dengan adanya fitur client-server environment ini, proses yang terjadi dapat dipisahkan. Oracle Database ini dapat memisahkan antara database server dengan aplikasi yang digunakan klien, sehingga server akan melakukan tugas serta fungsinya yang terkait dengan database. Sedangkan untuk klien akan bertugas menampilkan data dari database. Dengan begitu, proses yang dilakukan oleh Oracle Database dapat lebih cepat serta tidak mengalami kemacetan. Yang kedua, multi-user.
Oracle Database dapat diakses di banyak pengguna dengan waktu yang bersamaan. Dengan begitu, akan sangat mudah para pengguna dalam melakukan pertukaran data serta mengakses data secara bersama-sama. Yang ketiga, dapat diakses di berbagai sistem operasi. Salah satu kelebihan bagi para pengguna Oracle Database ialah dapat diakses dengan berbagai jenis sistem operasi. Dengan begitu, akan sangat menguntungkan karena dapat melakukan aktivitas tanpa ada gangguan dari perbedaan sistem operasi yang digunakan. Yang keempat, availability data. Oracle Database ini dapat diakses selama 24 jam penuh. Dengan begitu, membuat para pengguna dapat bebas mengakses data kapan saja ketika sedang membutuhkan. Maka dari itu, kemudian dalam mengakses data dapat ditemukan di Oracle Database. Yang terakhir adalah security. Oracle Database sudah dilengkapi dengan berbagai jenis keamanan untuk dapat menjaga data. Dengan adanya keamanan data ini, para pengguna dapat menyimpan data di dalam database dengan mudah, serta dilengkapi dengan keamanan yang dapat dikatakan cukup handal. Lalu, apa sih kekurangan Oracle? Yang pertama, spesifikasi perangkat keras tinggi. Berbeda dari database jenis lainnya, Oracle Database ini merupakan jenis database yang membutuhkan sebuah spesifikasi perangkat keras tinggi. Hal ini terjadi karena dengan terpenuhinya spesifikasi perangkat keras dapat membuat kinerja database semakin lancar. Yang kedua yaitu harga mahal. Kekurangan dari Oracle Database selanjutnya ialah harganya yang mahal, teman-teman. Harga implementasi Oracle Database dapat dikatakan cukup mahal karena pada Oracle ini dapat mendukung data pada perusahaan. Maka dari itu, harga dari Oracle Database cukup mahal. Selanjutnya adalah PostgreSQL. PostgreSQL pada awalnya dikembangkan oleh mahasiswa dan staf programmer University of California di bawah arahan Profesor Michael Stonebraker. PostgreSQL adalah sistem manajemen database relasional yang bersifat open source. Lalu apa sih kelebihannya? Yang pertama, yaitu gratis dan open source. PostgreSQL bersifat open source, artinya source code dari database ini bebas kalian modifikasi, baik untuk tujuan pribadi maupun komersional. Selain itu, kalian juga bisa menikmati berbagai fitur yang tersedia di PostgreSQL secara gratis. Yang kedua yaitu skalabilitas besar. PostgreSQL adalah database yang cocok digunakan pada sistem berskala besar karena mampu menangani banyak transaksi data sekaligus. Contohnya pada aplikasi berbasis GIS atau Geographical Information System. Aplikasi GIS banyak menyimpan dan mengolah data yang bersifat spasial atau pemetaan lokasi. Yang ketiga yaitu replikasi mudah. Replikasi adalah proses menggandakan database dari satu server ke server lain. Kelebihan PostgreSQL yaitu telah mendukung dua tipe replikasi. Yang pertama, single master replication, yaitu proses replikasi tanpa mengubah data di server replika. Mengubah data pada server master tidak akan mengubah data di server lain. Yang kedua yaitu multi-master replication, yaitu proses replikasi dengan mengubah data di server replika. Jika data pada server master berubah, maka data pada server lain ikut berubah. Yang keempat yaitu pengembangan mandiri. Salah satu tujuan memodifikasi source code adalah untuk menambahkan fungsionalitas yang sebelumnya tidak tersedia. Nah, dengan adanya PostgreSQL, kalian bisa melakukannya jika Anda membutuhkan fitur baru. Kalian bisa mengembangkan secara mandiri tanpa perlu menunggu upgrade dari pengembang, contohnya menambah query, tipe data, atau dukungan bahasa pemrograman baru. Yang kelima, dokumentasi lengkap. Dokumentasi yang sangat lengkap mencapai 2.823 halaman. Isinya mulai dari hal-hal dasar seperti cara membuat database baru sampai tutorial mengeksekusi query kompleks. Untuk kekurangan yang pertama yaitu kinerja lambat. Pada database PostgreSQL,
Proses mencari data dimulai dengan memindai baris pertama hingga baris di mana data ditemukan. Hal ini menyebabkan lambatnya kinerja, terlebih pada database yang menyimpan banyak data. Selain itu, banyak fitur yang tersedia dan proses backup yang terjadi terus-menerus menyebabkan kinerja PostgreSQL terus menurun seiring berjalannya waktu. Yang kedua yaitu kurang populer. Meski dalam beberapa tahun terakhir jumlah penggunanya terus meningkat, database PostgreSQL masih kalah populer dibandingkan database relasional lain seperti MySQL. Kurangnya popularitas PostgreSQL menyebabkan beberapa dampak negatif. Salah satunya adalah kesulitan dalam menemukan layanan hosting yang mendukung PostgreSQL secara default. Selanjutnya adalah MariaDB. Pengembangan MariaDB sekarang dipimpin oleh Michael Monti-Widenius, salah satu founder MySQL. Setelah MySQL diakuisisi, Michael membangun sistem manajemen database baru dengan nama MariaDB. Penamaan MariaDB menggunakan salah satu anaknya, Maria. MariaDB pertama kali diciptakan pada bulan September 2010. Untuk kelebihan dari MariaDB yang pertama yaitu portabilitas. Kelebihan pertama yakni aplikasi ini masuk ke dalam kategori aplikasi portable karena mampu dipasang dan berjalan pada semua sistem operasi yang ada. Yang kedua yaitu open source. Intinya, kalian bisa menggunakan MariaDB secara gratis termasuk juga menggunakan seluruh fitur yang ada. Namun yang harus kalian perhatikan yaitu kalian tidak boleh menggandakan atau menjual aplikasi ini dengan tujuan komersil ya teman-teman. Yang ketiga yaitu multi-user. MariaDB mampu digunakan oleh banyak user atau pengguna dalam waktu yang bersamaan. Ketika digunakan secara bersama-sama, aplikasi ini tidak akan membuat Anda frustasi dan lemot. Justru software ini terkenal stabil dan akan membuat Anda nyaman menggunakannya. Lalu keuntungan lain yaitu aplikasi database yang cepat, yaitu berkaitan dengan performance tuning. Aplikasi ini mampu berjalan dalam waktu yang lumayan cepat ketika ingin menangani query yang sederhana. Artinya data akan lebih banyak memproses SQL untuk satu waktu. Yang kelima yaitu memiliki banyak pilihan data. MariaDB juga merupakan aplikasi yang telah menyediakan banyak pilihan data yang bisa memberikan banyak alternatif untuk pengguna. Beberapa pilihan data yang disediakan antara lain float, double, signed or unsigned integer, data, text, char, timestamp, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, mampu digunakan untuk skala besar. Dan yang terakhir dilengkapi dengan 20 bahasa. Untuk kekurangan dari MariaDB yang pertama yaitu MariaDB merupakan aplikasi yang hanya disarankan untuk digunakan oleh perusahaan besar. Jadi untuk perusahaan kecil disarankan menggunakan aplikasi yang lain. Yang kedua, MariaDB memiliki keterbatasan di dalam menyimpan data pada saat data yang disimpan tersebut sudah berada di ambang batas atau bahkan melebihi kapasitas yang mampu ditampung oleh server. Dan yang terakhir, ternyata bahasa Indonesia tidak termasuk ke dalam salah satu di antara 20 bahasa yang akan digunakan untuk menemukan pesan error. Yang terakhir adalah Microsoft SQL Server. SQL Server adalah sebuah software RDBMS atau Relational Database Management System dari Microsoft. Berbeda dengan Microsoft Access, SQL Server digunakan untuk kalangan bisnis skala kecil menengah dan dapat menangani data yang cukup besar. Untuk kelebihan dari Microsoft SQL Server yang pertama yaitu bekerja dengan sangat baik pada sistem operasi Windows. Tentu saja dapat bekerja dengan sangat baik pada semua sistem operasi Windows, mulai dari Windows XP dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja disebabkan karena Microsoft SQL Server juga merupakan software DBMS yang dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft itu sendiri. Yang kedua, yaitu dapat membuat clustering data.
Microsoft SQL Server juga memiliki kelebihan lain yang cukup baik, yaitu dapat membantu melakukan pembuatan dari clustering data. Clustering data ini merupakan salah satu hal yang dapat membantu mempermudah pekerjaan dari manajemen basis data atau database, sehingga data-data yang akan diolah menggunakan software Microsoft SQL Server ini akan menjadi lebih mudah untuk diimplementasikan karena dapat terbagi menjadi beberapa cluster-cluster. Yang ketiga yaitu pengendalian dari sebuah database yang terpusat. Server ini juga akan menjadi terpusat. Hal ini berarti suatu database akan dikelola dengan baik dan juga dikelola secara terpusat, sehingga tidak dimungkinkan terjadinya suatu miskomunikasi karena kesalahan dalam mengolah dan mengimplementasikan database. Dengan hanya menggunakan satu komputer saja untuk melakukan pengolahan database, maka kesalahan pun dapat diminimalisir. Yang keempat yaitu tidak hanya pemakaian suatu perusahaan saja. Microsoft SQL Servers juga dapat digunakan oleh berbagai macam kalangan, sekolah, kampus, dan universitas, warnet, dan banyak lagi kalangan yang bisa menggunakan Microsoft SQL Server. Lalu untuk kekurangan, yang pertama, harga jual dari produk software Microsoft memang cenderung tinggi dan mahal apabila dibandingkan dengan software lainnya. Hal ini memang merupakan salah satu hal yang wajar, karena Microsoft SQL Server merupakan salah satu software yang sangat kompeten di bidang DBMS. Kekurangan lainnya dari software Microsoft SQL adalah hanya identik dengan sistem operasi Windows saja. Kemudian kekurangan yang lain yaitu sulit digunakan pada bahasa pemrograman lain dan tidak cocok untuk skala database besar. Topik lain yang kita bahas di video kali ini yaitu aplikasi remote database. Yang pertama yaitu MySQL Workbench. Aplikasi remote database pertama adalah MySQL Workbench. Workbench sendiri adalah aplikasi berbasis graphic user interface dengan tampilan berbasis desktop. Database manager yang satu ini dapat berjalan dengan baik di banyak sistem operasi populer seperti Windows, Linux, dan Mac. Kelebihannya yaitu antarmuka pengguna yang intuitif dan sangat mudah digunakan, gratis untuk diunduh, lintas platform, versi tersedia untuk Windows, Linux, dan Mac. Skema visual dan pembuatan query memungkinkan pengoptimalan query SQL langsung dari IDE menggunakan plugin yang dikembangkan oleh EverSQL. Untuk kekurangannya yaitu terkadang query besar tidak dapat dihentikan dan harus dimatikan dengan paksa. Dalam beberapa kasus seluruh aplikasi harus dimatikan. Harga aplikasi ini yaitu gratis. Kelebihan Workbench bukan hanya kemampuan untuk remote database dari jarak jauh, namun juga bisa menyimpan kode query dan lebih dari satu koneksi. Alasan lain yang membuat Workbench disukai adalah bisa membuat skema yang bagus sehingga dapat menghasilkan diagram yang rapi. Selanjutnya adalah SQL Yoke, hampir sama dengan MySQL Workbench. SQL Yoke adalah aplikasi pengelola database berbasis desktop. Terdapat 3 jenis paket yang ditawarkan untuk penggunanya yaitu Professional, Enterprise, dan Pro. Sayangnya, SQL Yoke hanya bisa dijalankan di sistem operasi Windows saja. Untuk kelebihan, yang pertama, antarmuka pengguna yang sangat inovatif dan elegan. Desain tabel, skema, batasan, dan query secara visual, cepat dan stabil, kemampuan untuk terhubung ke database MySQL melalui SSH. Versi Ultimate hadir dengan alat perbandingan data yang bagus. Kekurangannya yaitu harga terlalu mahal untuk versi profesional. Beberapa pengguna melaporkan terjadi kerusakan perangkat lunak, kurangnya dukungan untuk database lain MySQL, tidak ada dukungan asli untuk Linux atau Mac, dan tidak bisa untuk drag and drop di multiple tabs. Selanjutnya adalah PHPMyAdmin. PHPMyAdmin sendiri adalah aplikasi database manager yang berbasis website. Maksudnya, tools ini dapat digunakan menggunakan web browser. Fitur yang dimilikinya juga sangat kaya, misalnya seperti mendukung pengoperasian MySQL, seperti melihat, menyalin, dan menghapus database.
Selain itu, phpMyAdmin juga dapat mengeksekusi perintah SQL, seperti memberikan bookmark terhadap statement SQL apa saja. Tools ini juga memungkinkan webmaster untuk mengatur pengguna MySQL. Berikut dengan hak aksesnya. phpMyAdmin juga bisa digunakan untuk impor data dan ekspor database. Berbagai format dapat dieksekusi, mulai dari CSV, SQL, XML, PDF, dan lain sebagainya. Ada banyak jenis database yang didukung oleh phpMyAdmin, antara lain seperti MySQL, MariaDB, dan Drizzle. Selanjutnya adalah DB Visualizer. Satu lagi aplikasi database manager berbasis GUI yang multi-platform. DB Visualizer bisa berjalan dengan baik di sistem operasi seperti Windows, Mac OS, dan Linux. Fitur yang dimiliki DB Visualizer juga sangat kaya dan mendukung berbagai jenis database, mulai dari Oracle, Sybase, SQL Server, PostgreSQL, dan masih banyak lainnya. SQL Power Architect. Aplikasi database manager yang satu ini mendukung banyak sekali database, mulai dari Oracle, Sybase, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, DB2, dan SQLite. Seperti halnya database manager lainnya, fitur-fitur yang dimiliki oleh SQL Power Architect juga sangat lengkap, seperti kemampuannya untuk membuat dan menghapus database, ekspor-impor database, membuat tabel, dan lain sebagainya. SQL SQL cukup berbeda dengan beberapa tools yang telah disebut sebelumnya. SQL merupakan aplikasi database manager yang dibangun menggunakan Java. SQL juga memiliki fungsi selayaknya tools database manager lainnya, seperti melihat dan membuat tabel, mengeksekusi perintah SQL, dan ekspor-impor database. PGAdmin. Jika aplikasi database yang disebut sebelumnya umumnya untuk MySQL, PGAdmin adalah database manager untuk PostgreSQL. PGAdmin menggunakan GUI sebagai basisnya. Sebagai tools berbasis open source, PGAdmin bebas digunakan oleh siapa saja. PGAdmin juga dapat berjalan di banyak sistem operasi lain di Windows, Linux, Mac, dan FreeBSD. Database manager terakhir adalah HeyDSQL. HeyDSQL adalah tools yang diperuntukkan pada pengembang website yang menggunakan database MySQL, Microsoft SQL, dan PostgreSQL. Seperti halnya database manager lainnya, HeyDSQL dapat digunakan untuk berbagai keperluan manajemen database, mulai dari melihat dan mengubah data, membuat dan mengubah tabel, trigger, dan event. Tak ketinggalan, HeyDSQL juga dapat digunakan untuk melakukan ekspor-impor struktur database. Selain itu, HeyDSQL ini juga gratis ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan dari topik di video kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa.